mengenai rencana pemerintah mengubah skema pembayaran dana pensiun. Seperti apa pandangan Anda? Ya, ini kalau saya mengikuti tentang kebijakan pengelolaan pensiun atau manajemen pensiun ini memang sebenarnya bukan saat ini saja gitu Mas Gilang ya. Hmm. Ini apa perubahan kebijakan atau pergantian kebijakan ya, isu-isu berkaitan dengan hal tersebut itu sudah lama ya, tidak hanya tahun ini saja, tidak saat ini saja, tidak saat Sri Mulyani saat ini menyampaikan pendapatnya kemudian menjadi viral katakanlah. Saya kira beberapa tahun yang lalu pun sudah muncul gitu kan dan tahun-tahun berikutnya juga sudah muncul gitu kan. Dan Hmm. secara khusus sebenarnya di dalam Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang 5 tahun 2014 itu juga mengamanatkan adanya eh, pengelolaan pensiun ini gitu kan. Jadi perlu ada peraturan pemerintah yang diharapkan itu bisa mengatur mengenai jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS. Ini saya kira semestinya paling tidak 2 tahun ya kalau tidak salah ya, 2 tahun sejak Undang-Undang ASN itu terbit itu ketentuan mengenai peraturan pemerintah ini sudah ada gitu kan, sudah diterbitkan. Tapi sampai saat tahun ini tahun 2022 itu juga masih tarik ulur tampaknya. Ini saya kira juga yang membuat publik bertanya-tanya gitu kan, Hmm. ada apa di balik itu gitu kan. Hmm. Dan sebenarnya juga tidak aneh juga sampai sekarang masih tarik ulur mengenai kebijakan baru mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS ini sampai sekarang masih belum Hmm. tuntas kebijakannya. Baik, Pak Didi, ini kan banyak masyarakat umum ya, masyarakat awam yang mungkin bukan PNS, ini kan juga bertanya-tanya. Sebetulnya tiap bulan itu katanya PNS sudah dipotong gajinya seperti itu untuk pensiun atau hari tua seperti itu. Lalu kemudian mengapa ini masih menjadi beban negara? Sebetulnya pengelolaannya ini seperti apa Anda melihatnya, Pak Didi? Ya, baik. Memang secara prinsip ya Mas Gilang dan juga Tribuners dimanapun berada ya. Jadi kalau dalam regulasi kan menyebutkan bahwasanya sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS itu berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja Hmm. dan iuran PNS yang bersangkutan. Artinya ada bagian-bagian masing-masing begitu kan. Dari pemberi kerjanya yaitu adalah pemerintah kalau PNS ya. Sementara juga di sisi lain PNS yang bersangkutan juga iuran gitu kan dipotong ya setiap bulan yang kita tahu eh, apa eh, potongannya seperti disebutkan Mas Gilang tadi bahwasanya tiap bulan mereka dipotong untuk iuran iuran jaminan dari itu atau jaminan pensiun ini. Jadi saya kira pendapat itu benar, artinya memang dari pemberi kerja juga berkontribusi untuk menyampaikan ikut iuran gitu kan. Di sisi lain PNS itu juga memberikan iuran sebesar 4,75% dari gaji pokoknya ya, sebagai pembiayaan pensiun. Ya, gitu Mas. Oke, jadi tetap itu artinya iuran 4,75% memang dari PNS tersebut, namun juga sisanya ini adalah dibayar pemberi kerja atau dalam hal ini pemerintah. Dan itu yang membuat yang dikatakan Ibu Sri Mulyani membebani negara, yang sisanya itu ya Pak ya? Uh, Kalau pemahaman saya tidak hanya itu, justru nanti Mhm. ketika ketika pegawai itu pensiun begitu kan, Mhm. kemudian setiap bulan pemerintah itu juga punya beban untuk membayar pensiun dari para PNS itu kan di seluruh Mhm. seluruh Mhm. yang berjumlah terakumulasi dari jumlah-jumlah sebelumnya itu saya kira beban di situ malah juga yang tidak kalah besar gitu kan. Mhm. Jadi itu saya kira yang lebih tepat untuk menggambarkan beban pemerintah, beban negara untuk membayar pensiunan itu karena
setelah pensiun mereka akan dibayar dengan pensiun yang dari beban anggaran pemerintah. Dan itu yang disebut Sri Mulyani kemudian sangat membebani negara. Kalau perbandingannya Pak, ini kan itu kan skema PSU Go. Kemudian ketika berubah nantinya fully funded seperti itu yang dikatakan akan dipotong per bulan sejak mereka dilantik menjadi PNS sampai nanti pensiun, apakah itu cukup kemudian untuk menjadi dana pensiun seluruhnya? Seperti itu. Ya, jadi kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan PSUGO gitu kan. PSUGO atau sering disingkat sebagai PEGO ya. PEGO itu merupakan suatu metode ya, suatu metode di mana manfaat pensiun yang jatuh tempo pada periode tertentu itu cukup banyak dibiayai dari dana yang disediakan untuk pembiayaan program tersebut ya, misalnya dari iuran atau pajak ya, atau anggaran pemerintah apabila pemerintah bertindak sebagai pemberi kerja seperti PNS ini. Jadi program program pensiun PNS yang ada pada saat ini itu memang menggunakan metode pembiayaan PSUGO atau PEGO tadi. Dan ini memang ada beberapa keuntungan dari PEGO ini ya, dan tentu ada konsekuensi lain gitu kan. Sementara kalau metode full funding ya, yang kemungkinan akan ditawarkan untuk menggantikan PEGO tadi, itu adalah suatu metode pembiayaan pensiun di mana besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun itu dipenuhi dengan cara diangsur bersama-sama melalui iuran antara peserta, dalam hal ini PNS aktif dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Jadi ada keterkaitan dengan PNS aktif yang masih bekerja ya, dengan nanti pensiun diberikan kepada PNS yang sudah tidak aktif atau yang sudah pensiun. Jadi itu perbedaan utama dari PEGO dengan full funding ini. Masing-masing ada konsekuensinya. Begitu Mas Dina. Baik, kalau menurut Pak Didik lebih baik mana? Apakah kemudian dengan skema yang ditawarkan Kementerian Keuangan ini akan menjadi lebih baik daripada skema yang sudah ada selama ini? Kalau pertanyaannya lebih baik atau tidak lebih baik itu dari perspektif mana dulu gitu kan ya. Jadi kalau kita melihat isu dari pengelolaan pensiun PNS itu terutama ya, kalau saya lihat ya sebagai pengamat kebijakan publik itu terutama karena pemerintah merasa semakin lama semakin berat beban yang dipikulnya gitu kan. Jadi anggaran untuk membayar atau memberikan pembiayaan pensiun ini ya kepada penerima manfaat itu semakin berat. Itu yang kemudian pemerintah kalau sebelumnya dengan PSUGO itu tadi ya PEGO itu PEGO itu memang konsepnya adalah mengandalkan kemampuan